total dari 6 bulan dari 4 pasang itu sekitar 700 ekor mah udah dapat gitu. Oh, 700 ekor. Ya, Oh, kalau lumayan, semua 700 mah dapat. lumayan banyak juga ya gitu. 700 ekor. Kalau ini memperoleh indukannya gimana nih, Pak? Nah, kebetulan kalau indukan ini juga indukan bukan milik saya sendiri gitu Oh, kan gitu. Pak. Ini juga punya temen juga. Oh, punya Gitu. teman. Awal-awal mulanya mah gitu kan. Dia ngasih kepercayaan suruh apa? Belajar dipijahin gitu Pijahin kan, gitu. ya, di breeding gitu kan. Ternyata dari satu indukan apa yang punya teman, saya coba gitu kan, breeding, alhamdulillah berhasil Pak. Oh, gitu. Kan, ya, sampai beranak, sampai ukuran nyampe ukuran ada sekarang yang anakan pertama itu nyampe ukuran 3 in. 3. Gus Rina Channel, kali ini saya ketemu dengan sahabat lama, Kang Awal nih, yang pemilik toko dari, toko apa namanya? Istana Ikan Hias. Nah, Istana Ikan Hias di Cianjur, ya, di Rawabango. Nah, ini tokonya cukup banyak gitu, cuma kok sekarang tuh selain toko kok ada budidaya gitu. Nah, ini kita lihat ya sambil ini bagaimana kita tanya beliau ini kok bisa menangani toko berikut juga budidaya ikan hias beberapa jenis kayaknya ada diskus, ada cana, ada koki, ada koridoras gitu ya dan macam-macam. Ini gimana Pak Kang Awal nih nggak sulit nih nanganin ini? Wah, untuk selama ini ya alhamdulillah kita ya memanfaatkan mengisi waktu Pak lah. Oh, mengisi waktu ya? Mengisi waktu dengan kondisi pasar atau market seperti ini gitu kan. Masih banyak waktu yang apa? Agak luang gitu ya? Agak luang gitu kan. Makanya kita mencoba belajar itu kan, memanfaatkan waktu untuk di budidaya ikan diskus atau koki gitu. Enggak, kan. ini kan masalahnya kalau berbagai jenis ikan itu kan dia punya karakter sendiri-sendiri masing-masing jenis ikan. Ya. Apa nggak pusing gitu? Mijahin ikan diskus, terus manfish, terus koi yang lainnya, yang lain gitu. Itu gimana tuh ininya? Untuk selama ini alhamdulillah enggak Pak. Nggak, tahu oh, nggak gitu. nggak masalah ya? Nggak masalah gitu kan. Tapi Masih mengalir gitu ya? Mengalir Sambil belajar, ya. tapi ketemu semua gitu ini. Alhamdulillah ketemu Pak. Gitu ya. kan. Asik juga kalau gitu. Ini kalau yang budidaya udah berapa lama? Yang budidaya ini pertama ya diskus dulu, mencoba belajar budidaya diskus itu sekitar hampir 6 bulan. 6 bulan. 6 bulanan lah itu. 6 Oh. bulan. Anakan udah banyak? Kalau total dari 6 bulan dari 4 pasang itu sekitar 700 ekor mah udah dapat gitu. Oh, 700 ekor. Ya, Oh, kalau lumayan, semua 700 mah dapat. lumayan banyak juga ya gitu. 700 ekor. Kalau ini memperoleh indukannya gimana nih Pak? Nah, kebetulan kalau indukan ini juga indukan bukan milik saya sendiri gitu Oh, kan gitu. Pak. Ini juga punya temen juga. Oh, punya Gitu. teman. Awal-awal mulanya mah gitu kan. Dia ngasih kepercayaan suruh apa? Belajar dipijahin gitu Pijahin kan, gitu. ya, di breeding gitu kan. Ternyata dari satu indukan apa yang punya teman, saya coba gitu kan, breeding, alhamdulillah berhasil Pak. Oh, gitu. Kan, ya, sampai beranak, sampai ukuran nyampe ukuran ada sekarang yang anakan pertama itu nyampe ukuran 3 in. 3 in. Ya. Itu Dan udah dipasarkan semua, udah laku pasar semua keluar, gitu ya. Udah Tapi keluar semua. dari pantauan yang ada di pasar yang udah dibeli sama pembeli itu udah sampai ukuran 3 in setengah. Oh, 3 in setengah. Ya, gitu. Oh, bagus juga, Dari cepat juga ya pertama, ini pertumbuhannya. Nah, ini kalau ini yang lain misalnya kayak jenis-jenis ikan yang lain, itu ada berapa yang di ini? Yang ada berapa jenis yang dipijahkan di sini? Yang udah berjalan, yang udah bisa diproduksi di sini ya Pak ya. 1 diskus,
Kedua koki. Koki itu saya pegang ada 3 jenis Pak ya. Koki panda, oranda panda, Ya. sama rancu, Ya. sama ryukin. Ryukin. Nah itu berarti ya taruhlah 2 jenis lah, diskus sama koki. Nah yang ketiganya itu Corydoras albino. Corydoras albino, ya. Nah. Ya, terus blue coral, manfish, terus paradis, manakah apa? Paradis itu bahasa latinnya apa? Macropodus apa? Wah, nggak hafal saya. Nah, paradis Ah. itu. Kemarin paradis saya dari 3 induk, bukan 3 induk ya. 1 jantan, betinanya 3 dalam 1 bulan. Itu hasil produksi anakannya itu bisa mencapai 7.000 ekor, Pak. Berapa ini perbandingannya? Itu perbandingan 1:1. Oh, Jantan satu, ya betina, betina satu. satu. Cuman kebetulan saya dari awalnya punya ikan ada 4 ekor. Betinanya 3, nah jantannya 1. Gitu. Nah itu saya coba gitu kan dipijain. Dari 4 ekor itu sebulan itu bisa mencapai hasil anakannya nyampe 7.000 ekor, Pak. Nah, itu untuk ini, untuk pembesaran gitu ya. Ya. Untuk pembesarannya gimana? Ini kan kalau lihat dari ini wadahnya kan nggak mencukupi. Oh, iya, Itu betul, Pak. di mana di? Nah itu makanya saya kebetulan dari segi wadah nggak cukup di sini. Nah kebetulan ada temen juga, Pak. Oh, gitu. Kita temen yang sering kesini ngobrol gitu kan. Ya kita bantu teman, ya teman bantu kita juga. Ya, gitu saling kan. inilah ya. Saling membantu Saling gitu mengisi kan. gitu ya. Akhirnya karena saya juga mungkin apa segi pasarnya lagi begini gitu kan Pak ya istilahnya. Jadi nggak sanggup untuk merawat semuanya ikan di sini karena kendalanya untuk biaya pakannya gitu kan. Ya akhirnya teman saya mau diajak bermitra gitu kan. Akhirnya Ya karena lihat kondisi ini ya sekarang ya, situasi sekarang. Situasi seperti Tapi ya ini, memang kita harus nah, harus usahakan juga bagaimana untuk menangani biar masyarakat itu tertarik lagi dengan ini ya, gitu ya, gimana? Tapi walaupun pasar ya seperti inilah lagi taruhlah lagi menurun gitu kan, tapi jangan kita punya putus asa lah gitu ya. Putus asa ya, tetap semangat Semangat aja. aja gitu. Apalagi apa selesai gini banyak peluang waktu untuk belajar. Ya siapa tahu kan, tapi kalau kita niatnya bagus mah mungkin kedepannya. Ya kalau dulu kan Gitu, kita nggak budidaya, kita cukup beli dari ini Beli, jual, ya. beli jual gitu. Kalau sekarang untuk mengatasi itu ya dengan budidaya gitu ya. budaya gitu. Iya, memang asik juga ya. Jadi Iya. nggak terlalu kita Jadi menyeimbangkan lah Pak. menyeimbangkan gitu. ya. Modal kita nggak terlalu besar untuk Iya. menyiapkan itu ya. Gitu. Cukup dengan modal 1 pasang atau 2 pasang gitu. Kita Ya, manfaatkan bisa berproduksi gitu kan. Kalau dulu mah kan kita nggak mungkin kan 1-2 ekor untuk modal. Iya. Waktu lagi HP kita belajar 1.000 ekor. Karena permintaan dulu Udah kan banyak ya. ya, Jadi gitu. dari budidaya juga sulit untuk terpenuhi ya. Ya, Ya jadi ya kita harus beli juga dari ini. ya dari petani. Dari petani ya, kita gitu, yang ya. lain gitu, Pak. Nah sekarang ke situasi yang pembeli nggak begitu banyak ya, kita bisa memanfaatkan dari hasil budidaya kita sendiri gitu ya, perputaran. Tapi cukup itu ya. Alhamdulillah untuk selama ini ya cukuplah terpenuhi gitu kan. Gitu. Untuk toko sendiri ya bahkan untuk keluar toko sendiri juga Ya. ada gitu, bisa apa ngeluarin juga gitu. Toko yang lain. Itu saya lihat ada cana juga di situ ya. Cana ada di sini baru coba Cana asiatica 1 pair. Tapi bagus itu ininya. Apanya Pak? Beranaknya bagus, banyak. Ini baru 3 kali beranak dengan jeda waktu 1 kali beranak itu 1 minggu Pak. Kalau ininya dia pakai apa? Cana itu menyimpan telurnya di. Kalau di sini coba sistemnya pakai angkat telur Pak. Angkat telur itu gimana? Ya, jadi kalau dia udah kawin, dia bertelur, telurnya di atas. Di atas dia ngambang di atas. Ngambang di atas. Nanti kalau udah ngambang kita serokin, pindahin ke media. Oh, dia nggak nempelkan kemana gitu? Nggak kayak ikan yang lain ya, yang ini ya, kayak. nggak kayak koki lah. Kalau koki kan pakai Substrat gitu ya? Kayak rapia atau induk. Ini juga pakai sih substrat, cuman dia Nggak nempel. nggak nempel di substrat, dia lebih ngambang di atas. Oh, Nah, gitu. kebetulan saya pakai metodenya sistem angkat telur, jadi saya serokin aja. Serokin langsung Simpan pindahin di ke. media air yang udah saya siapkan Pak gitu.
kalau di Cianjur ini kan suhu kan dingin ya. Itu Ya. nggak masalah di ini. Kalau suhu sih sebetulnya mah nggak masalah sih Pak. Kalau untuk ikan Nggak pakai ini kan, nggak pakai heater apa? nggak Pak, nggak ada. Nggak pakai heater di sini. Yang penting satu kualitas air aja yang diperhatikan Oh, Pak. gitu ya, Intinya kok. mah itu. Kalau masa suhu ya suhu walaupun apa di atas ya istilahnya dia hangat juga kalau kualitasnya air tetap aja nggak berpengaruh gitu kan. Gitu ya. Gitu. Nah ini saya tuh pengen ini juga ya, gurame saya gitu ya. Iya, Saya kan iya. punya gurame. Begitu 1 bulan, usia 1 bulan itu udah ini. Waktu netas seminggu 2 minggu itu bagus. Ya, Begitu 1 bulan mereka- drop Ya. suhu, terutama dari siang yang ke malam gitu Iya, ya. iya. Itu besoknya tuh mati gitu. Nah, itu gimana ya, cara? Itu sih sebetulnya faktor air juga Pak. Satu dari kadar air, ya, kedua dari ya ada juga sih pengaruh dari suhu juga. Nah. Tapi yang lebih besarnya itu didampakkan dengan faktor kadar airnya Pak. Oh, gitu. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ketinggian air dengan kadar air itu nggak seimbang, itu ya akan mengakibatkan istilahnya apa, cepat perubahan, ya pengaruhnya nanti ya sama ke suhu gitu kan. Tapi kalau kadar airnya bagus, kandungan airnya gitu Kalau kan. ketinggian gimana ketinggian airnya? Nah itu ya di Pengaruh nggak? Kayak ini kan ya, rendah ya. pengaruh juga Pak. Ya. Gitu. Kalau saya kadang-kadang tinggi air itu sampai 30 cm gitu ya. 30 cm. Ya. Nah ini kalau ini kan nggak sampai, hanya 12 cm 20. kelihatannya. Nah itu tergantung kebutuhan ikannya Pak. Nggak masalah ini. Kalau masalah ketinggian air kita mengikuti apa kebutuhan ikannya, maksudnya apa, bukan kebutuhan ya, apa ukuran Ukuran ikan. ikannya gitu kan. Kalau ukuran ikan kecil itu kita diusahakan jangan terlalu main air di apa dalam Tinggi atau ya? tinggi gitu kan. Kecuali kalau ikannya udah ke bawah, apa tubuhnya udah, kekuatan tubuhnya udah bagus. Hmm. Nah itu bisa nggak masalah kalau selama kadar airnya bagus. Hmm. Dalam juga nggak masalah gitu. Nah ini untuk mengatasi kadar air itu gimana? Nah, Pakai apa? sini kita kan airnya ya di apa? Diendapkan dulu gitu kan, diendap. Sudah diendap beberapa hari lah langsung masuk ke sini gitu. Nggak ada treatment khusus untuk itu? Treatment kasih khusus. apa gitu? Paling diendapkan aja itu, Pak, Hmm. gitu. Diendapkan doang. Diendapkan, nanti pemakaiannya untuk larva umur berapa hari kita dengan menyesuaikan kedalaman air gitu. Misalnya larva umur 4 hari atau 7 hari ya kita mainnya di air debitnya lebih rendah gitu kan. Misalnya 10 cm kedalamannya, 15, karena itu jadi faktor untuk apa, menjaga ya kadar suhu juga sih Ya. sebetulnya mah. Tapi asal kadar airnya udah sesuai gitu kan. Kalau ini memang netas di sini atau dipindahkan ininya? Nah kalau ini sebetulnya pindah anak Pak. Oh, dipindah serok. Ya serok anak. Serok Dari anak dipindahkan. Umur dia udah bisa berenang umur 3-4 hari kita pindahin ke sini gitu Pak. Oh gitu. Tapi dengan air yang udah kita siapkan, yang kita endapkan, terus apa, dengan ketinggian airnya yang seimbang untuk si ukuran jenis apa larva ikan ini gitu kan. Karena kalau air dalam juga dia akan mempengaruhi dampak juga gitu kan, gitu ikannya. Tapi ya di sini sih lumayan bagus ya, apa, kalaupun suhu dingin juga dia nggak drop, nggak naik gitu kan. Jadi rentang ininya suhunya nggak terlalu jauh ya. Yang penting seimbang itu aja Pak, kadar air sama ketinggian air itu aja untuk menyesuaikan apa, besar kecilnya apa, umur ikan itu gitu kan. Kalau pembesaran hampir semua ikan sama? Pembesaran Ya dari setelah larva itu, setelah dia makan cacing, ya semua sama ya perlakuan? perlakuan sama Sama ya? cuman nanti kalau udah umur misalnya agak udah mulai di atas 1 bulan, yang penting kita akan menaikkan air lagi gitu kan. Yang tadinya 10 cm bisa menjadi 20 cm gitu kan. Gitu.
karena faktor apa ketinggian juga bisa mempengaruhi Oh gitu ya. untuk semua apa ya bisa kena pH, bisa swim gitu kan, bisa suhu akan berubah drastis gitu kan dari ketinggian air itu. Di sini ini pakan pakai cacing semua? Apa pakai ada yang pakai pelet? Kalau yang udah agak Kalau besar. untuk diskus semua Diskus? dari induk sampai babynya itu semua cacing sutra Pak, nggak pakai yang lain. Nggak pakai ini, nggak ada pakai yang lain. pelet-pelet gitu. Nggak. Berarti ini juga dong, apa boros juga ya makanannya? Kalau boros sih enggak sih kalau diskus mah Pak, nggak terlalu boros kalau diskus mah. Oh, makannya nggak ini? Iya, kalau makanannya mah Dia pakai bloodworm nggak masalah ya? nggak masalah, lebih Nggak masalah. bagus, Ya, ya. bagus ya. Cuman kalau di sini kan kebetulan Nggak, masalahnya kan kalau cacing sutra itu kan bawa penyakitnya kan cukup ini kalau nggak kurang bersih kita itu cucinya ya. emang ya banyak orang berbicara seperti itu. Hah? Tapi ini mah pengalaman saya pribadi Pak ya. Hah? Kata orang kan kalau cacing sutra biasanya habis beli itu kan biasanya harus dikarantina dulu kan, Ya. dikasih obat dulu. Tapi entah kebetulan apa entah kenapa apa gimana ya. Saya coba gitu kan untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Saya ngambil apa dikirim cacing dari pedagang gitu kan, bawa ke sini. Saya langsung kasih makan ke ikan, nggak ada masalah Pak. Yang langsung dari pedagang itu? Ya, yang bukan dari ya pedagang, tapi pedagang itu ngambil langsung dari kali. Iya, yang dari hasil tangkapan. Hasil ya? tangkapan, nah saya langsung ke semua beberapa jenis ikan. Alhamdulillah belum pernah ada masalah Pak. Ya mungkin karena ini ya, karena apa? Kepadatan ikannya nggak terlalu padat gitu. Bukan, Soalnya gini kalau ya. kayak jenis kayak ikan lele gitu ya. Ah, Nah, lele ikan budidaya itu waktu kecil itu kalau ukuran yang usia 3 minggu atau ini begitu kalau cacing nggak dibersihin Ya. udah selesai itu ya. kena white spot. Ya. Kebanyakan seperti itu, Pak. Kebanyakan petani di ikan itu secara pengetahuan saya tapi itu ya, cuman nggak tahu gitu kan. Kebanyakan itu yang disalahkan cacingnya, Pak. Gitu. Gara-gara cacing gitu kan. Padahal cacing itu sebetulnya udah bagus menurut saya pribadi gitu kan. Ya. Karena yang saya alami kan, bukan saya cerita atau ngarang gitu kan. Yang saya alami beberapa kali bahkan berapa puluh kali gitu kan, yang baru datang cacing ngambil dari kali itu ke ikan apapun, ke diskus, ke ikan mentis, ke ikan kolidoras, itu makannya lahap. Ya. Bahkan kadang-kadang saya suka kasihan juga ke ikan tuh. Kalau lagi cacing lagi sedikit gitu kan, kurang banyak gitu kan. Itu ikan nggak ada masalah, bahkan sehat-sehat aja gitu. Gitu ya. Ya, tapi itu pengalaman saya pribadi gitu kan. Cuman ya juga kebanyakan seperti itu. Ya terutama Yang disalahkan cacing itu ikannya mati. terutama lele. Ya, Kalau lele memang lele sama ikan patin gitu ya. ah, Yang budidaya di di ini ikan konsumsi. Ya, Ya, ikan di ikan konsumsi. hias juga sama, Pak. sama ya? Sama. Banyak ya, saya udah beberapa kali mendengar seperti itu. Gitu. Tapi saya mitos itu untuk menyalahkan si cacing itu saya coba alhamdulillah belum pernah gitu. Gitu. Aneh juga ya. Nah, itu Tapi Pak. kalau saya udah sering ya karena saya ngalamin waktu budidaya lele gitu ya nggak dibersihin ininya Ya. cacingnya dikasihkan ya satu bak itu habis semua gitu. Habis saja itu Itu udah. ya bukan bapaknya, saya juga banyak sering dengar gitu. Tapi kalau bapak ingin buktikan gitu boleh, nanti saya kan malam biasa suka dikirim cacing jam 8 tuh. Saya tuh kalau setiap malam kan jam 8 suka dikirim, itu jam 10 udah habis semua, udah saya kasih Pak. Oh gitu. Nggak menunggu satu malam. Nah sekarang aja saya mau ini kasihan ikan belum makan, belum pada makan nih ikan karena makannya malam doang. Tukang cacingnya kan sekarang lagi hujan, Lagi hujan ya. agak sulit gitu kan. Itu juga saya dikasih sehari itu 1 liter gitu kan. Tapi 1 datang kilo. terus ya tuh cacing Datang itu. setiap malam, cuman ngirimnya malam dia jam 8 sampai jam 9. Itu jam 9 aja, kalau ngirim jam 7 atau jam 8, jam 9 itu udah pada habis lagi dikasih. Harga berapa itu sampai sini? Itu kalau diantar? itu 30.000 Pak, 1 kilo. Diantar. Diantar ke sini, kita cuma tinggal WA aja. Kebetulan tukang cacingnya udah langganan gitu Ya, kan. ya. Ya udah belain lah gitu. Setiap hari selalu ada gitu.
Tapi aman saja ya ke ini. Aman, nggak ada masalah. Yang penting sebetulnya mah mau cacingnya, mau ikannya, yang lebih prioritas utama itu airnya, Pak. Ya, masalahnya Gitu. masuk akal sih. Walaupun ini ya, cacing itu bawa penyakit gitu ya, Ya. bawa penyakit. Tapi kalau kualitas airnya tidak mendukung untuk si penyakit itu menyebar, Ya. gitu kan? Ya, kan sebetulnya kan penyakit itu karena ada daya dukung air untuk menyebarkan itu kan, karena kecepatan ini kan kecepatan katakanlah penyakit itu untuk berkembang biak itu hitungannya bukan ini. Ya. 1 jam aja udah ini gitu. Nah mungkin ini karena kualitas air bagus mungkin gitu ya. Mungkin ya, Pak ya. Nah, mungkin gitu. Tapi kalau di tempat ini kan kualitas airnya, bayangkan kalau lele kan memang jelek kualitas airnya. Betul. Kalau yang di ini kan kadang-kadang nggak diganti, di ini begitu masuk, wah langsung cepat kena white spot gitu. Mungkin juga sih secara logika gitu. Tapi kalau menurut saya, Hmm. kalau cacing itu dia nggak punya bakteri. Kalau cacingnya dia ditangkap, tapi ini menurut pemikiran saya, tapi Pak ya, tapi mohon maaf ininya gitu kan. Karena kan dia ambil itu kan dia cacingnya hidup. Berarti kalau namanya cacing walaupun dia di tempatnya jelek, kotor gitu kan, tapi dia itu sehat, hidup itu berarti sehat gitu kan. Bukan itu. Kalau saya lihat ini ya, secara ini, dia tuh hanya si cacing itu, dia kan ada sebetulnya ada kayak ada serat-serat gini gitu. Ya. Dia di tempat menempel ininya, si ininya Bakteri, gitu. Bakteri ataupun apa gitu ya. Dia hanya tempat menempelkan itu aja. Ya. Sebetulnya kan kalau kayak di parit tuh memang wah banyak lah ini ya, banyak sekali. Tempat-tempatnya Tempatnya kotor, tapi gitu. ke cacingnya kalau secara pengobatan cacingnya sehat-sehat gitu kan. Cacing sehat tapi Hidup. enggak karena si ininya si penyakit itu bukan berkembang biaknya bukan di cacingnya itu. Di cacingnya. Dia hanya nempel aja gitu. Ya. Katanya sih itu Ya, sebenarnya. benar. Kalau kita lihat di mikroskop Ya. gitu ya. Ya. Tapi Ya, kalau saya justru saya ya bukan pembuktian gitu kan. Ya justru itu jadi tantangan buat Ya. saya pengen mencoba belajar gitu kan, mengetahui Tapi ini apakah benar salah cacing gitu kan. ini semua kasih makan cacing semua. Cacing Pak, kecuali kalau kalau manfish, koki, kalau yang udah dewasa itu baru pelet Pak, karena kita udah bukannya ini nggak sanggup lagi Ya kan makanya saya kalau ini cacing semua apa masih untung gitu untuk jualan gitu kan. Karena cacing kan ya lumayan lah. Kayak manfish kalau misalnya makan cacing sebentar aja ini kan ya. habis. Ini aja sehari 1 liter udah, itu juga di ya dicukup-cukupin gitu. Kalau Yang ini udah dewasa mah paling pelet aja Pak. kalau yang ini anakan diskus ini Ya. itu yang dijual ukuran berapa? Di sini bebas Pak, baru sapi aja udah kita bisa jual Pak. Oh Baru gitu. sapi Baru sapi. umur 22 hari lah. 22 hari udah bisa jual. Cuman di sini Tahan itu hidup sampai ini bisa di ini nggak masalah. itu tergantung di air di sananya, Pak. Oh gitu. Ya, tapi kadang-kadang suka saya saranin kalau bisa airnya sebelum belum beli ikan gitu kan. Saranin siapin dulu airnya, akuariumnya, filternya gitu kan. Kalau bisa sehari semalam difilter dulu gitu kan. Udah difilter baru beli ikan, jangan beli ikan dulu. Kalau air belum Filternya siap, gimana? Filternya kayak apa ya, aja? Hanya busa itu aja? Ya busa, ada bioring, biobol gitu kan gitu. Pasir silika kalau bisa bagus itu pasir silika gitu kan. Kalau areng juga bisa, kalau kita bukan areng ya karbon aktif ya. Karbon ya? Nah, karbon aktif. Arang aktif. Ya, arang aktif itu bisa itu. Nah, yang penting kalau untuk cianjur jangan menggunakan, tapi itu mungkin tergantung kebutuhan gitu kan. Tapi kalau untuk saya pribadi di sini jangan menggunakan karang jahe gitu kan. Kenapa? Gitu. Karang jahe. Ya yang karang jahe itu yang dari laut itu. Ya, dari laut itu. Itu kenapa? Ya, karena dari segi pengalaman saya pribadi gitu Pak ya. Kalau di sini kan pH udah tinggi. Karena di situ fungsinya Karang itu jahe kan untuk menaikkan pH. Nah, buat apa gitu artinya Ya. kalau pH-nya rendah gak masalah. Percuma berarti Cuma ya. Nggak ada manfaatnya karang jahe itu. Justru akan kalau airnya pH-nya tinggi, kadar pH-nya nggak seimbang, itu akan menjadikan swim-nya bisa turun. Ya, tapi nggak dari tinggi ke turun sulit lah kalau tapi pasti larinya ke naik Pak. Ya naik Dari makin naik. 7 terus bisa ya. jadi 10 atau 11, itu kan lebih bahaya. Ikan bisa ya dalam hitungan waktu, kadang-kadang menit,
jam gitu kan. Saya juga itu yang ini pernah kayak gitu. Begitu ini tadinya 7, begitu udah ini Ya. besoknya udah 11. Nah, itu kita kan harus tahu filter-filter di pemilteran air situ. Karena ya itu kuncinya di air di situ, filternya air. Tapi yang mengalir gitu aja boleh filternya. Nah, itu baru nggak masalah, air justru mengalir lebih bagus kan karena Kayak kamu kayak kalau- pakai filter talang itu. ya nggak masalah. Nggak masalah. Media wadah filter itu mau filter talang kayak atau yang pentingnya untuk bisa menaruh wadah media filter aja. Yang penting susunannya Nah, sesuai. Saya lihat di beberapa tempat ya untuk yang budidaya diskus itu, terutama yang pembudidaya besar kayak yang di Ya. Bandung kan ada Ya. Ada diskus. di Bandung ya. Itu kan airnya sebelum masuk itu kan difilter pakai yang filter-filter apa namanya? Ya, Yang gitu? itu seperti RO lah. Ya, RO ya, Ah, RO. itu. Nah, di sini kan nggak pakai RO. Enggak, alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah nggak pakai, Pak. Yang biaya tinggi justru di sini biayanya lebih rendah, Pak. Jadi nggak masalah Nggak ternyata itu ya? masalah. Yang penting kita udah tahu kandungan air aja, kadar air yang dibutuhkan dengan karakter ikan ini gitu kan. Itu aja, Pak. Tapi ya karena ini memang domestikasinya udah tinggi, udah terbiasa di ini, jadi Ya. nggak kayak ikan ini sulit gitu, harus butuh pengaturan air yang ini ya. Misalnya pH kan kalau setahu saya pH diskus itu kan 6 gitu ya, 5 gitu ya. Ya. Nah, kayaknya ini 5 sampai 8 nggak masalah, Pak. tapi Kalau dia mau juga mijah kan di 7 misalnya gitu. di 8 juga dia mau nelor, Pak. Nelor, Nelor. netas juga. Nah, kalau di situ saya belum tahu, Pak. Enggak kan Karena masalah. saya belum. Kalau nelor udah banyak yang nelor, Pak. Tapi kalau netas selama ini saya karena pH saya di sini 7, Pak. Oh, 7 kalau 7 masih netas. Masih netas di Nah, sini. kalau dulu kan enggak. Dulu itu di bawah 6, 5. Ya. Dia mau netas. Nah, sekarang kan udah Sini ini pH berarti 7 kalau berarti dia udah sangat sesuai dengan air kita gitu. ya. Yang penting satu itu aja kadar TDS-nya, Pak. Kalau Ya saya lihat di tempat-tempat lain kayak gitu. Wah, semua ya. pakai ini. Wah, saya kan awam ya, nggak Ya, ngerti. ya. Pakai ini untuk filter ini. Wah, wah, ini biaya tinggi nih gitu kan untuk pakai ini. Padahal saya mah di sini biaya paling untuk air berapa puluh akuarium ya. Di sini kalau nggak salah sekitar 70 akuarium ya. 80 lubang akuarium apa wadah gini gitu kan. Itu saya dari semua air itu yang gunakan paling modal cukup habis sekitar 20.000, 30.000, Pak. Untuk kesemuan akuarium itu. Untuk ngatur itu kualitas Ya, airnya. Untuk mengatur kualitas air itu juga 30.000 bukan satu hari, itu bisa sampai 2 bulan 3 bulan, Pak. Air tetap bagus untuk ikan atau untuk aquascape, gitu, Pak. Karena kan semua mau ikan konsumsi, mau ikan hias, mau aquascape, mau hidroponik, mau aquaponik, itu tergantung ke air, Pak, semua. Ya. Bukan ke media tapi ke air. Kalau misalnya hidroponik, aquaponik, nah dia itu tergantung air dengan cahaya 2. Paling nanti ketiganya penambahan nutrisi. Kayak seperti pupuk, itu aja sebetulnya rumusnya. Kalau penambahan nutrisi apa nggak pengaruh ke ikan? Kalau nutrisi ya, kalau Nutrisi itu nggak- tanaman ya? Tanaman kalau dia mengandung racun nggak masalah, Pak. Karena kan tanaman juga hidup. Kalau beracun berarti ke tanaman juga akan mati. Bukan, nutrisi itu kan dia kan ditambah. Nutrisi Ya. misalnya kayak zat-zat kimia. Ya kayak fosfat, Gitu kan. kalium gitu kan. Terus ke ikan nggak pengaruh? Nggak masalah, Pak. Masalah. Kalau dosisnya sesuai. Kecuali ya? kalau dosisnya berlebihan, nah itu akan berpengaruh. Jangankan ke ikan, ke tanaman juga sama. Makanya di situ yang diperhitungkannya dosisnya, Pak. Berapa frekuensi untuk jumlah airnya sekian, dosis vitaminnya berapa gitu kan. Nggak masalah, Pak. Justru lebih bagus kalau tepat. Tapi kalau kelebihan akan menjadi over gitu kan. Tapi kekurangan nggak masalah, cuman ada masalah pertumbuhan akan berkurang gitu. Bentar, ini yang ini merah, ini kuning ya? Ya, nah itu genetiknya sama, jenis apa pigeon, cuman
Ini kebetulan yang ngerawat dua orang berbeda Oh, lokasi. nggak dikasih ini yang Ya, dari segi pakan itu. pakan ya. mungkin Tapi dia masih mau merah yang kuning itu. kalau dikasih pakannya kandungan ada warna merahnya, dia masih mau Pak merah. Walaupun udah usia ukuran 5 in, 4 in, akan masuk bisa. Oh, sekarang ini harga indukan masih bagus ini. Kalau indukan ya masih bagus Pak sih. Masih Paling murah taruhlah 1 juta ya. Kalau yang lebih supernya bisa nyampe 3 juta, 5 juta satu pasang. Gitu. Tapi yang murah juga nggak disebut bilang murahan. Bisa kalau kita bisa ngerawatnya bisa jadi aja bisa lebih bagus Pak gitu. Ya. Gitu. Kadang-kadang yang mahal juga belum tentu hasilnya belum tentu yang bagus gitu. Tapi kalau saya lihat kalau yang ini kan dia sampai besar gitu ya. Ya. Besar sekali yang ini. Ya. Yang mungkin yang super-supernya ya. Itu bukan masalah yang super-supernya. Semua ikan itu pasti awalnya bagus-bagus Pak. Nah, semakin banyak orang yang memelihara ikan dengan kadar airnya berbeda-beda, ikan bagus aja bisa belum tentu bagus Pak. Tapi kalau orangnya yang itu ikannya bagus-bagus, berarti itu dia kriteria untuk merawat ikannya udah terpenuhi Ya. Pak, istilahnya gitu kan. Walaupun kadang-kadang ikan biasa juga kalau kriteria terpenuhi dia kan lebih Dia seger lah gitu ya. ya bagus gitu. Ibaratnya rumahnya nyaman, airnya nyaman gitu kan. Karena kan kadang-kadang ikan yang sama dibeda sama rawatan sama yang ini misalnya gitu kan. Walaupun yang ini juga air gitu kan. Belum tentu hasilnya sama Pak gitu kan. Itu aja. Ini bedanya kalau yang ini matanya merah, ini enggak, matanya kuning. Nah, itu doang di ini. Agak beda dikit. Karena kemungkinan itu dari faktor pakan juga Pak. Pakan itu bisa ke warna badan, bisa dapat juga ke itu Pak. Kena ke mata juga bisa mempengaruhi gitu. Selain karena kan dia itu menyatu ke organ tubuh ikan gitu. Kalau ini diskusi ini secara fisik ketahuan ya jantan betinanya dari ini ya, dari besar kecil juga ya. Nah, di situ belum bisa memastikan juga Pak. Ini kan jantan besar tuh. Ada yang Betina seperti itu, tapi itu nggak jadi pacuan 100% jantan betina Pak. Kadang-kadang ada yang hampir sama ukurannya. Nah, kan seperti itu tuh BD itu kan. Kalau ini hampir sama ya. Hampir sama gitu kan, gitu. Cuman saya di sini alternatifnya saya juga sama belum masalah jantan betinanya belum. Cuma dia udah kelihatan pasang-pasangan gitu ya. Udah, ini sistem sepasang. koloni aja itu gitu. Sepasang gitu. Di koloni ketahuan berdua, wah ini sepasang tes. Kalau nanjak dua-duanya ya itu pik pair gitu kan. Kalau netes baru propen, udah aja itu. Kadang-kadang kan nanjak dua-duanya belum tentu propen gitu kan. Nolor gitu kan, belum tentu menetes itu doang. Taunya nolor dua-duanya, nanjak dua-duanya. Bukan yang satu ini gitu. Saya juga kalau masalah jantan betina masih belum tahu gitu kan, masih proses belajar gitu kan, karena agak sulit kalau diskus gitu. Tapi kalau ini udah kelihatan jantannya. Gitu. Jantan ini yang besar, itu juga sama yang besar jantan. Ini juga ini yang besar jantan. Ya kalau ini Mas ya kan, kalau ini kan udah berapa kali beranak Pak, gagal terus karena karakternya dengan jantannya kan awalnya di sana. Nah, ini saya belum memastikan jantan apa betinanya, tapi saya karena ingin satu jenis gitu kan, saya kemarin dicopot ke sana. Nah, ini cuman ini mudah-mudahan sih kepengennya jantan gitu kan, biar sepasang gitu. Tapi coba dengan yang itu tuh, yang itu. Ini udah pair, ini udah pair. propen ya, ini udah pasti. Cuman ini ukurannya hampir sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Kang Awal nih, kita udah Pak, diskusi. Baik, Guristina Channel, kita akhiri dulu pertemuan kita dengan Kang Awal membahas tentang budidaya ikan hias. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan budidaya ikan hias dan juga bagi pencinta ikan hias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.